Pemirsa Muslim masa kini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita sudah tidak asing dengan kata perang. Ya, perang atau pertempuran biasanya terjadi karena adanya perselisihan antara beberapa pihak. Perang sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Di masa hidupnya, Rasul mengalami setidaknya 27 kali perang terhadap kaum musyrikin demi menyebarkan agama Islam. Dalam sejarah peperangan di masa Rasulullah SAW terdapat salah satu perang yang istimewa, yakni Perang Khandaq. Perang yang juga disebut dengan Perang Al-Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau tahun 627 Masehi. Perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW ini memiliki sejumlah keajaiban yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat Rasul, terutama soal makanan. Kala itu pasokan makanan tidak sebanding dengan jumlah pasukan yang ada. Para sahabat pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah bahwa mereka kelaparan. Begitu pula dengan Rasulullah yang tak makan selama 2 hari. Para sahabat saat itu mengganjal perut dengan mengikatkan 2 batu besar di perut mereka. Sementara Rasulullah mengikatkan 3 batu di perutnya. Melihat hal tersebut, Jabir bin Abdullah pun pulang ke rumah dan menggiling 1 sak gandum atau 2 genggam tangan orang dewasa dan menyembelih kambing kecil. Jabir pun memberitahu Rasulullah bahwa ia memiliki makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang. Namun Rasulullah malah mengundang semua pasukan untuk makan di rumah Jabir. "Pulanglah dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang." Begitulah kata Rasulullah saat itu. Jabir pun pulang dan mengatakan kepada istrinya hal yang sama. Saat Rasulullah datang, beliau langsung memegang tempat makanan tersebut dan meminta istri Jabir untuk memanggil pembuat roti di seluruh Madinah. Rasulullah meminta mereka untuk mencuil sedikit adonan roti, sementara Rasulullah menyendokkan sendiri kari kambingnya. Setelah itu diperintahnya Jabir untuk memanggil pasukan yang ada di luar rumah. Makanan yang tadinya hanya cukup untuk 3-4 orang, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata bisa mengenyangkan 1000 orang, bahkan masih terlihat utuh. Masya Allah. Pemirsa Muslim masa kini, berbicara tentang makanan perang, Indonesia juga punya satu dari sekian banyak makanan yang hadir dalam perang dan menjadi terkenal hingga sekarang. Salah satunya adalah ayam taliwang. Ya, ayam taliwang merupakan salah satu makanan khas dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Penganan bercita rasa pedas ini banyak diburu bukan hanya oleh masyarakat Lombok, namun juga pelancong di berbagai daerah. Keberadaannya pun mulai mudah ditemui tak hanya di tempat asalnya, namun juga sudah mulai menyebar khususnya di kota-kota besar. Salah satu kedai yang menjual ayam taliwang khas Lombok berada di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Dan hari ini saya nggak mau sekedar menikmati ayam taliwang, namun saya ingin menggali lebih dalam cerita di balik lahirnya ayam taliwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ajwa TV kembali lagi dalam program Muslim Masa Kini. Hari ini saya mau ngebahas tentang sejarah di balik makanan. Biasanya setiap makanan itu pasti punya cerita. Entah cerita menyenangkan, entah cerita menyedihkan. Tapi apapun ceritanya, yang penting dia bisa jadi idola. Hari ini saya mau ngebahas tentang makanan perang yang bisa disukai sama manusia yang ada di Indonesia. Tunggu, ngomongin perang, kok kayaknya nggak seru kalau nggak punya pasukan. Bentar ya. Pasukan! Mana pasukan saya? Ayo, pasukan udah siap? Siap! Mari kita serang! Ayo! Yeay! Dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita kan mau makan ayam taliwang. Iya. Mau perang sih sama ayam taliwang. Tapi, boleh. oh, gini. Para pasukan cari tempat duduk dulu. Oke, siap. Ya udah sana. Ini masnya yang punya. Betul. Dengan siapa? Fauzan. Oh iya, saya Reni. Mas, ini ngomongin ayam taliwang, aku mau nanya dong. Yang aku lihat kan sebenarnya mirip sama ayam bakar ya. Apa sih yang ngebedain? Yang pertama kan kalau ayam bakar biasa pada umumnya itu kan rasa manisnya aja kan. Tapi kalau di ayam bakar taliwang itu kita ngerasain rasa manisnya, terus pedesnya gitu kan. Dan lagi terasi khas Lomboknya itu yang utama.
Wah, terasi khas Lombok. Jadi memang benar sih kalau ngomongin terasi khas Lombok itu, faktanya terasi khas Lombok itu adalah terasi yang paling terenak di Indonesia. Makanya kalau misalnya ngomongin ayam taliwang, harusnya itu terasinya memang dibawa langsung dari Lombok. Kalau misalnya nggak dibawa langsung dari Lombok, biasanya rasanya beda. Ini dari Lombok nggak terasinya? Pasti, bisa dijamin. Waduh. Ngomong-ngomong, aku pengen pesen nih ayam taliwang, tapi boleh nggak sih sekalian ikut bikinnya gitu? Oh boleh. Boleh. Sekarang biasanya kalau ini prosesnya ngapain dulu nih? Otomatis kita bakar dulu dong. Oh, bakar? Karena ayam bakar kan. Ya. Ah. Wah, langsung aja bakar di sebelah sana. Ya udah bener ya diizinin ya. Pasti, Oke, boleh. tinggal langsung bilang aja berarti Silakan. ya. Ya udah. Yuk kita bakar. Ayam taliwang sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Karena kuliner khas Pulau Lombok yang satu ini telah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Ceritanya dimulai ketika Raja Selaparang di Pulau Lombok mendatangkan pasukan kerajaan Taliwang untuk ditugaskan sebagai juru damai. Pada waktu itu Selaparang tengah menghadapi perang melawan kerajaan Karangasem Bali. Pasukan kerajaan Taliwang selain mengirimkan serdadu juga mengutus juru masaknya. Kehadiran pasukan Taliwang ternyata mampu menciptakan perdamaian antara dua kerajaan yang berseteru tersebut. Perdamaian pun dicapai melalui diplomasi masakan ayam bakar yang dibuat oleh juru masak dari Taliwang. Raja Karangasem rupanya menyukai ayam bakar yang dihidangkan oleh juru masak Taliwang. Sejak saat itulah ayam bakar yang dimasak oleh pasukan dari Taliwang dengan menggunakan bumbu tertentu dikenal sebagai ayam Taliwang. Kalau kita mengacu pada sejarah perang saat itu, ayam Taliwang lahir di tahun 1630. Dengan kata lain, kuliner ayam taliwang sudah ada selama hampir 400 tahun dan tetap digemari hingga saat ini. Dan untuk membuat ayam taliwang ternyata tidak rumit loh. Saya pun akan mencobanya. Bagaimana sih caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini. Pemirsa Muslim Masa Kini, setelah mengetahui sekelumit sejarah ayam taliwang, tiba saatnya saya mengulas proses memasak dan penyajiannya. Ayam taliwang menggunakan ayam kampung atau ayam pejantan yang masih muda. Pilihan ini tentu punya alasan tersendiri, yakni untuk mendapatkan daging ayam bakar yang empuk. Wah, ini lagi mau bakar kan? Iya, bakar. Nah, saya mau ikutan nih, karena tadi udah diizinin sama Mas Fauzan, katanya saya boleh langsung aja ikutan ngebakar. Sekarang tahap pertamanya ini udah nyala bara. Terus kita ngapain? Tahap pertamanya geprek ayamnya terlebih dahulu, Kak. Oke. Ayam ini kan baru cuma direbus doang gitu. Alasan utama buat digeprek tuh biar daging yang masih mentahnya tuh bisa kebakar gitu. Jadi matangnya tuh ya merata gitu. Oke. Ini kalau Ya, ngomongin soal geprek, ini gepreknya tuh sebenarnya asal geprek aja atau emang ada yang harus sisi-sisi tertentu emang yang harus digeprek gitu? Nah, biasanya kalau yang digeprek tuh bagian dada sama paha, terutama paha nih. Biasanya kan tulang paha ini tuh yang susah mateng gitu biasanya. Jadi yang digeprek tuh bagian ininya. Oke, ini kita mau bakar berapa banyak? Sekarang 3 dulu aja. 3, oke. Berarti ini kan udah geprek yang pertama. Nanti aku mau coba geprek yang kedua biar penasaran. Oke. Karena ini boleh diambilin dulu nggak sih, Mas? Ngerepotin. Oke. Jadi sebenarnya kan ayam ini itu ayamnya udah diungkep. Dan memang kalau dilihat dari segi ukurannya, aku mau pegang dulu nggak apa-apa ya? Oke. Nah, segi ukurannya itu ayamnya tuh emang bukan ayam negeri yang dipakai, tapi dia tuh ayam jenis ayam kampung atau enggak ayam pejantan. Yang di sini yang dipakai Ayam pejantan ya? ayam pejantan. Ini ngomongin tentang ayam, sebenarnya kalau di Islam sendiri itu ayam jantan itu nggak boleh sama sekali dicela. Dan itu sudah ada hadis Rasulullahnya. Nah, jadi berbicara dengan makanan pun, makanan juga nggak boleh ada yang dicela, karena memang apapun yang diberikan sama Allah itu adalah bentuk barokah. Aku mulai ya, ngegeprek ya. Tuh ke tempat. Enggak, bisa. Aduh. Coba cek. Gila. Udah benar belum? Ya benar. Ntar di bagian dadanya agak diratain agak Oke. dikit. Nah,
Gini. Iya. Pemirsa, betapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ayam adalah sahabat kita. Ayam telah banyak membangunkan orang untuk sholat lewat kokok suaranya di pagi hari. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk tidak mencela ayam jantan. Rasulullah sangat marah apabila ada sahabatnya yang mencela ayam, terutama ketika ia sedang berkokok. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela ayam jantan. Sesungguhnya dia membangunkan untuk sholat." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yakni mengetahui perubahan waktu di malam hari. Ayam jantan berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Ayam akan berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, bahkan hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang ataupun pendek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah, karena dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari Muslim.